Cerita ini sekitar tahun 2006. Waktu itu gue masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Dan kebetulan ini adalah pendakian massal yang diadakan oleh siswa sekolah gue, sekaligus pendakian pertama gue ke Gunung Gede via jalur Putri yang diikutin sekitar 30 orang. Singkat cerita, pendakian kami tuh berjalan normal, gak ada kejadian aneh, hingga akhirnya kita sampai di alun-alun Surya Kencana pintu timur. Tapi beberapa temen gue berteriak kegirangan, mungkin karena ini adalah pendakian pertama mereka juga. Setelah istirahat dan berfoto sebentar, kami melanjutkan perjalanan ke sisi barat. Jam 5 sore, akhirnya kami sampai di tempat kemah. Yang saat itu tenda udah didiriin sama senior gue di area yang agak tertutup deket jalur menuju puncak. Saat itu sebanyak 5-6 tenda udah berdiri, posisinya melingkar, yang di tengahnya ditutup pakai flysheet yang rencananya akan digunain panitia untuk kegiatan makrab. Kami pun masuk ke tenda masing-masing. Menjelang maghrib, kabut yang sangat tebal turun, diikutin angin kencang sampai membuat tenda-tenda kami bergoyang. Menurut gue cukup aneh, karena di area yang ketutup gini, kok bisa ada angin yang sampai kencang banget gitu. Jam 7 malam angin pun hilang. Kami memberanikan diri untuk keluar tenda dan mulai kegiatan makrab tersebut. Untuk mengisi waktu luang di dalam tenda, posisinya tenda tuh agak kebuka gitu. Kami ngobrol-ngobrol, sekaligus mengakrabkan diri dengan senior. Ada yang masak-masak juga, ya pokoknya intinya kegiatan, tapi masih di dalam tenda dan flysheet yang gak keluar dari area itu. Di tengah acara beberapa teman gue gelagatnya aneh. Dengan tatapan kosong, membuat semua orang tertuju pada mereka. Membuat suasana jadi tegang. Kami pun diminta panitia untuk melakukan doa bersama. Selang beberapa lama, teman kami yang tadinya tatapannya kosong terlihat membaik dan bisa ikut mengaji bersama kami. Tiba-tiba hujan deras turun disertai angin kencang. Akhirnya, kami diminta panitia untuk masuk ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Malam itu, gue pribadi gak ngalamin hal aneh. Tapi, teman setenda gue mendengar langkah kaki mengelilingi tenda. Pikirnya adalah panitia kami yang memang sengaja untuk ngecek keadaan sekeliling tenda. Pagi menjelang, temen gue ngajak gue ngecek sekeliling tenda, apakah ada jejak langkah, tapi nihil. Gue pun meminta temen gue untuk positif aja, mungkin udah hilang karena hujan semalam. Ternyata setelah cerita-cerita, setiap tenda ada aja yang denger tenda mereka itu lagi dikelilingin. Sekitar jam 9 pagi, kabut gak kunjung hilang. Akhirnya panitia meminta kami untuk tidak memaksakan ke puncak. Lain waktu aja ya muncaknya, kata senior gue. Daripada membuang waktu, kami packing untuk trekking turun via Putri lagi. Di perjalanan, tepatnya baru keluar dari pintu timur alun-alun Surya Kencana menuju Simpang Maleber, gue melihat sosok perempuan di sebelah kiri jalur agak ke dalam hutan. Perempuan itu menggunakan kebaya dan kain jarik. Rambutnya panjang terurai, cantik banget. Pokoknya gak bisa dibandingin sama siapapun. Terus dia tersenyum ngeliat gue. Ya, gue mikir positif.
kalau perempuan itu warga sekitar. Lalu gue membalas senyum perempuan tersebut sambil bilang, "Punten." Ya, gue lanjutin jalan lagi dong. Tanpa gue sadari, di beberapa belokan, gue ngeliat perempuan itu lagi dengan keadaan yang sama. Senyum ngeliat gue. Singkat cerita, gue sampai di pos Buntut Lutung dan langsung duduk di sisi pos. Dan di situ gue baru sadar. Kaget ngeliat langit kok gelap banget kayak udah malam. Ditambah lagi beberapa temen dan senior gue bilang, "Akhirnya lo siuman. Sadar weh." Gue pun bingung. Emangnya gue kenapa? Sedangkan gue ngerasa kalau gue tuh jalan dari awal. Akhirnya senior gue jelasin kalau dari setelah keluar pintu timur alun-alun Surya Kencana, tiba-tiba gue jatuh pingsan. Gue pun kaget dengernya. Sambung cerita, setelah gue pingsan ini, gue digendong sama senior gue bergantian. Tapi anehnya, dalam keadaan gak sadar, gue nyinden lagu Pasundan sambil nunjukin arah jalan turun. Seperti nunjukin jalur, seolah-olah gue paham betul sama jalur ini. Padahal, ini pendakian pertama gue ke Gunung Gede. Alhamdulillah gue sadar, gak ada lagi kejadian aneh selama turun. Bahkan sampai gue di rumah, gue kembali ke kehidupan normal gue kayak biasa. Tapi setelah kejadian itu, setiap kali gue ke Gunung Gede via Putri, gue selalu ketemu sama sosok perempuan itu lagi, dengan posisi yang sama dan senyum. Bahkan ketika gue turun lewat Cibodas, gue masih ngeliat dia sebelum ditanjakan setan. Sekian pengalaman gue yang bisa gue share. Next time akan ada lagi cerita di gunung lainnya. Salam.